Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum main lempar gelang di pasar malam? Diambil golang, lempar. Judi. Judi bukan cuma biliar, judi bukan cuma gaple, judi bukan cuma dadu. Judi macam-macam bentuk gini. Memancing menjudi yo. Buat pendaftaran mancing, hadiah 10 juta, pendaftaran suang 1 juta, mendaftar 1 orang ingin mendapat 10 juta, pendaftaran 1 juta, ikannya siko dari pagi sampai sore, dan terakhir itu nak mendapat duit. Siapa mendapat tadi? Duit uang nak mendapat tadi. Apa tuh? Judi. Agar merasa lebih cantik dan lebih pede, suaminya sudah melarang karena tak sesuai tuntunan agama. Bahkan sudah melihatkan video ustadz tentang itu, tapi istri tetap juga melakukan tanpa sepengetahuan suami. Apa hukumnya bagi suami ustadz? Suami ini yang suami kok insya Allah tidak terkena azab kubur. Dia lah saking azabnya di dunia kok. Waktu malaikat anak mazab, kata malaikat ikut ndak usah leh. Ibu tiawa lazab ono sini. Masalah mengecat rambut, kalau inyo betudung nama nengok lakinya surang ndak apa-apa. Jadi ibu-ibu nah rambutnya udah agak-agak memutih, dicatnya pakai warna pirang atau warna hitam, lalu kemudian nama nengok lakinya surang. Cuma banyak kini perempuan inya bersolek bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Kalau lakinya balik kojo, payah membedakan antara inya sama mak lampir. Inya bersolek untuk laki orang, itu tidak betul. Itu tentang masalah rambut. Adapun masalah mengubah bibir, disuntik biar supaya apa kini kabarnya makin ke bawah makin seksi, disuntik-suntik, maka ada 5 nan dilaknat Allah. La'anallahul wasimat, Allah melaknat orang tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutafallijat, wal mutanammisat, mencabui kok mencabui, mencukur, diubah-ubah, wal mutafallijat, manjang gigi, wal mughayyirat, mengubah ciptaan Allah lil husni, itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ndak layak, misal mohon maaf tumbuh giginya ndak layak, satu ke utara satu ke selatan, ndak layak. Inyo sonyum orang comeh, mengubah ndak layak jadi layak boleh, tapi membuat yang la normal menjadi abnormal, itunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para istri, taatlah kepada suami, karena suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu cantik bukan karena sulam alismu, kamu cantik bukan karena silikon masuk ke pipi. Ingin mancung, hidung disuntik silikon, disiko suntik silikon, disiko suntik silikon niko, kalau masuk inyo ke kulit indak bisanya menyatu dengan kulit, akhirnya gatal-gatal, lalu kemudian muncul nanah. Kata dokter kok dipotong takwi, akhirnya digantungkanlah lintah untuk menyedot nanah dari dalam. Dek terjadi infeksi, menyedotnya pakai jarum musah kulit, digantungkan, namanya terapi lintah. Biasa lintah kalau melokek ndak omongnya dicabui, tapi sih kok asal jatuh lintah pun jijik. Cari di internet berita tentang kegagalan operasi plastik. Kau cantik bukan karena operasi plastik, kau cantik karena wudhumu, kau cantik karena tahajudmu, kau cantik karena ibadah. Tapi jangan pula terlalu pede. Kalau ditanya oleh orang, kenapa kamu cantik sekali? Ini bekas wudhu. Jadi orang sangka kami tayamum selama itu gitu. Nah, saya joleh nama joleh kan tadi. Kalau tidak joleh mau ulang sekali lagi.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum main lempar gelang di pasar malam? Diambil golang, lempar, judi. Apa bayar 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ambo sama 10.000. Nah masuk golangnya, dapatnya 50.000. Duit siapa nampai 10.000 tadi? Nampai 10.000 itu duit orang. Nan golangnya tidak masuk. Maka judi. Judi kok banyak bentuknya. Judi bukan cuma biliar. Judi bukan cuma gaple. Judi bukan cuma dadu. Judi macam-macam bentuk gitu. Memancing menjudi jo. Buat pendaftaran mancing, hadiah 10 juta, pendaftaran suang 1 juta, mendaftar 1 orang ingin mendapat 10 juta, pendaftaran 1 juta, ikannya siko, ikan konyang. Masuk cacing kata ikan, kata. Dari pagi sampai sore, dan terakhir itu mendapat duit. Siapa mendapat tadi? Duit uang nanda mendapat tadi. Apa tuh? Judi. Jadi jangan sampai awak kena pada judi. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menjebeli binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, nampek kok rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. La'allakum tuflihun, kalau kamu menang, kalau kamu ingin menang dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak awak dari judi. Anakmu ndak ada main judi kau ya? Judi kamar aja, judi online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sholat jamaah itu seperti apa? Soalnya saya sering lihat jamaah musafir di masjid Iqo ketika sholat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhir dan salam dan melanjutkan sholat isya berjamaah lagi. Dan ada lagi pas sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib berjamaah, yang mengajak temannya sholat jamaah isya berjamaah di belakang. Di masjid Iko itu letak buluh kok, ada musafir entah inyo dari Toluk tah dari mana lah, ndak lawak tanya kan. Waktunya sholat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhirnya salam, batal sholatnya. Dalilnya ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk mengikuti. Hai orang-orang yang musafir, kalau kamu singgah ke masjid masuk waktu isya, imamnya orang yang mukim, maka orang yang musafir itu isyanya tetap 4 rakaat. Kalau nya masuk ke dalam masjidnya dapat 1 rakaat, inya musafir, inya togak bukannya ulang 1, nya ulang 3. Karena inya mengikuti imam. Imamnya mukim, makanya mesti. Iko lain loh. Masuknya ke masjid, imam isya-nya maghrib 3 rakaat. Jadi seolah-olahnya kata, imam kamu duluan ya. Mana bisa? Imam 4 rakaat, awak ikuti 4 rakaat. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Jadi kalau musafir datang ke masjid, imamnya 4 rakaat, isya ikuti 4. Setelah 4 rakaat baru togak iqamat, maghribnya 3. Namanya salat maghrib isya jamak takhir. Takhir. Karena maghribnya ditarik ke isya. Ini yang pertama kok salah. Ada lagi pas salat maghrib, setelah salat maghrib berjamaah dia mengajak temannya salat isya berjamaah. Kok betul? Datangnya ke siko pas maghrib. Selesai sholat maghrib, inyo ke belakang, nyo sholat isya. Isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Sebab apa? Sebab inyo dengan kawannya iko sama-sama musafir. Jarak musafirnya berapa kilo? 89 kilo. Jadi kalau dari Pekanbaru ke Tolok sampai 90. Hah? 89. Ikhtilaf nampaknya kok. Nah, jadi kalau 89 kilo makanya bisa jamak qasar. Kalau kurang daripada itu maka tidak bisa jamak qasar. Seorang dibesarkan oleh orang tua angkat, apakah istilah durhaka kepada orang tua itu juga berlaku untuk beliau?
Apakah kita melakukan suatu apakah durhaka kepada orang tua kandung itu juga berlaku kepada orang tua angkat? Mengadopsi anak elok, tapi syaratnya jangan lakukan 3. Yang pertama, jangan pakai bin anak tu bin awak. Ambo ndak ada anak pedusi, ingin punya anak perempuan, ambo ambil anak angke perempuan, lalu ambo buat namanya binti Abdul Somad. Salah, maka buat binti ayah kandungnya. Kami ndak tahu ayah kandungnya siapa. Ambo balik sembayang dari masjid raya, tiba-tiba di muka rumah kami ada kardus, janganlah dibuat binti kardus, binti Abdillah. Hamba Allah tak tahu ayahnya siapa. Tapi jangan awak sambil binti awak. Waktu nikahnya sok juga walinya, siapa walinya? Jangan awak lah gagak-gagak hamba wali. Fasultan waliun man la waliyalaha. Kalau tidak ada ayahnya maka walinya adalah wali hakim Pak Kuah. Yang kedua, anak eko kalau awak mati inyo indak dapat harta warisan. Jadi cara menyelamatkannya, maka awak kasih dari hibah. Ambo sok kalau mati uang ndak dapat, tapi itu ada ruko, itu untuk uang hibah. Ambo langsung uruskan surat BPN supaya ndak jadi perebutan sesudah awak mati. So nang ketiga, inyo bukan anak kandung awak, maka mahram awak tidak mahram. Maka selama di rumah jangan berdua-duaan, jangan sampai membuka jilbabnya. Inyo ndak boleh halal awak tengok kecuali muka sama tapak tangan. Ya udah semesti dia udah macam ayah saya. Udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Berapa banyak anak angke jadi bini angke. Hati-hati, apalagi ibu-ibu, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi kalau awak sudah menjaga anak angkat iko, berbuat baik, maka anak angkat mesti membalas baik. Mana dalilnya? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau katamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Jadi melawan, tak membalas juga bagian dari durhaka. Jaga. Bagi siapa yang punya anak angkat, jaga nanti 3 tadi, jangan sampai dilanggar. Kalau kita beramal, apakah amalan kita ini sampai untuk dia Pak Ustadz? Sampai. Ambo ada emak angkat ambo, emak kandung ambo pindah ke Riau, ayah emak angkat ambo di Medan, ambo sampai kelas 2 SMA semuanya, meninggalnya. Kini ambo bacakan Yasin, ambo sampaikan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Yasin pada emak angkat ambo namanya Fulanah binti Fulan. Sampai. Jangan kena mak angkat pada ambo. Eko anak-anak muda kau sama ambo kan tidak ada hubungan angkat mengangkat kau. Lalu kemudian mati ambo. Lalu kemudian anak-anak muda kau membaca Yasin. Ya Allah sampaikanlah baca Yasin kau kepada almarhum Abdul Somad. Sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelopah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Pelepah korma kau bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran untuk orang beriman. Walaupun bukan ayah kandung awak, walaupun tidak ada hubungan nasab, salam awak untuk orang mati sampai. Ambo lalu pulang, lewat di makam, ambo ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, sampai. Kalau tidak sampai, tidak akan disuruh Nabi. Maka salam itu dibagi 3. Ada salam yang wajib dijawab, salam ambo tadi. Ada salam yang tidak wajib dijawab, salam waktu selesai sembahyang tadi, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam dan awak tidak ingin mendongau jawabannya, itulah salam awak untuk orang mati. Kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya alal kubur, nyo menjawab tapi awak tidak dongau. Kalau sampai awak dongau, waalaikumsalam, mati awak. Jadi bagi yang punya emak angkat, ambo sampai kini tetap ambo kirim Al-Fatihah Yasin pada emak angkat ayah angkat ambo.